Andi hampir menjatuhkan remote control ketika wajah Rian muncul di layar televisi. Di sana, pacarnya yang selama 3 tahun disembunyikan sedang tersenyum manis kepada seorang wanita cantik di acara Takeme Out Indonesia, seolah-olah tidak ada yang salah dengan dunia mereka yang penuh rahasia. Jantung Andi berdegup kencang, tangannya dingin seperti es, dan dunia seakan berhenti berputar. Bagaimana mungkin Rian, pria yang selalu berbisik kamu satu-satunya untukku di apartemen kecil mereka di Jakarta, kini berpura-pura mencari pasangan perempuan di depan jutaan penonton. Andi duduk terpaku selama berjam-jam, memutar ulang episode itu berkali-kali, mencari tanda bahwa ini hanya mimpi buruk. Rian bilang sedang dinas ke Surabaya untuk proyek perusahaan, tapi kini ia ada di studio megah dengan mikrofon di tangan, berbicara tentang mimpi punya keluarga tradisional. Air mata Andi mengalir tanpa bisa ditahan. Ia ingat bagaimana mereka bertemu 2 tahun lalu di sebuah kai kecil dekat Monas. Rian dengan senyum pemalu dan mata yang selalu menghindari kontak terlalu lama karena takut ketahuan, langsung membuat Andi jatuh hati. Mereka mulai bertemu diam-diam, hanya di apartemen Andi atau di pantai sepi saat akhir pekan ke Bali. Di Indonesia, menjadi seperti mereka berarti hidup dengan ketakutan konstan. Keluarga Rian di Surabaya sangat religius, ayahnya seorang ustaz yang sering berdoa agar anaknya normal. Andi sendiri dari Bandung, ibunya selalu bertanya kapan ia menikah. Mereka berdua sepakat menyimpan rahasia ini rapat-rapat, tapi cinta mereka tumbuh kuat. Malam-malam Rian datang dengan makanan aurit Andi, mereka tertawa sambil menonton film, berpelukan erat seolah dunia luar tidak ada. Kini semua itu terasa seperti kebohongan besar. Andi menelepon sahabatnya, Budi, yang juga tahu rahasia mereka. Rian dia di Takeme Out, kencan dengan cewek. Budi terdiam lama di ujung telepon. Kamu yakin? Mungkin itu saudaranya. Tapi Andi tahu betul. Ia merasa dikhianati bukan hanya sebagai pacar, tapi sebagai bagian dari jiwanya sendiri. Di Indonesia, diskriminasi terhadap orang seperti mereka begitu nyata. Di kantor desain graisnya, Andi selalu hati-hati, tak pernah bicara soal kehidupan pribadi. Rian yang bekerja sebagai marketing, semakin sering bilang kita harus sabar, sayang. Suatu hari nanti kita bisa terbuka. Tapi hari ini, kesabaran Andi habis. Ia menangis sendirian di balkon apartemen, memandang lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Rasa sakitnya bercampur amarah. Mengapa Rian memilih jalan ini? Apakah keluarga dan karier lebih penting daripada mereka? Andi memutuskan untuk tidak langsung menghubungi Rian. Ia ingin melihat seberapa jauh pacarnya akan berpura-pura. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Andi tidak bisa makan, tidur terganggu, dan setiap kali ponsel berdering dengan nama Rian, ia abaikan. Di kantor, rekan kerja bertanya kenapa wajahnya pucat. Andi hanya tersenyum tipis, capek aja. Malam itu, saat ia menonton episode baru, Rian bahkan memilih satu kontestan wanita untuk kencan pribadi. Andi merasa dadanya sesak. Ia ingat saat Rian pernah bilang, aku takut kehilanganmu, tapi aku juga takut kehilangan keluargaku. Kini, ketakutan itu terwujud dalam bentuk paling menyakitkan. Di tengah kesedihan yang mendalam, sebuah ide gila muncul di benak Andi. Ia buka laptop dan mencari info casting untuk musim depan Takeme Out Indonesia. Acara itu sedang open audition untuk peserta baru. Andi mengisi formulir dengan data palsu sebagai pria straight yang mencari jodoh. Ia tahu ini berbahaya.
Jika ketahuan pekerjaannya bisa hilang, keluarganya mungkin menolaknya selamanya. Tapi rasa sakit pengkhianatan lebih besar. Beberapa hari kemudian panggilan datang. Andi lolos tahap awal. Ia harus ke studio untuk audisi langsung. Di sana, ia bertemu puluhan peserta lain, semua tampak antusias mencari cinta sejati. Andi berpura-pura tersenyum, tapi dalam hati ia bergetar. Saat diminta cerita tentang pasangan ideal, ia berbohong mulus, "Saya ingin wanita yang pengertian dan bisa membangun keluarga bahagia." Produser mengangguk puas. Pulang ke rumah, Andi menangis lagi. Ia tidak tahu apakah ini langkah benar atau hanya cara untuk menghancurkan dirinya sendiri. Sementara itu, pesan dari Rian masuk, "Sayang, aku kangen. Nanti kita ketemu ya." Andi tidak balas. Rahasianya kini menjadi senjata. Pagi harinya Andi bangun dengan mata bengkak tapi tekad yang semakin kuat. Ia pergi ke studio untuk audisi lanjutan, hati berdegup kencang sepanjang perjalanan di kereta komuter Line Jakarta yang penuh sesak. Di ruang tunggu, ia bertemu peserta lain, seorang wanita muda bernama Sinta yang ramah bertanya, "Kamu dari mana, Di?" Andi menjawab dengan senyum palsu, "Jakarta aja." Di dalam, ia diminta berinteraksi dengan kontestan perempuan dalam simulasi kencan singkat. Andi berusaha tampil natural, tapi setiap kali menyentuh tangan lawan bicara, ia teringat tangan Rian yang hangat. Produser bilang ia punya aura misterius yang menarik. Andi lolos lagi. Pulang malam, ia duduk di lantai apartemen memeluk lutut. Lasbat datang lagi. Dulu Rian pernah membawanya ke pantai Parangtritis saat libur, mereka berjalan kaki di pasir malam hari, berpegangan tangan diam-diam karena takut ada orang. "Suatu hari kita bisa seperti ini tanpa takut," kata Rian waktu itu. Kini Andi bertanya-tanya, apakah itu janji kosong? Keluarga Rian di Surabaya sering menekan, ibunya kirim foto calon istri dari tetangga. Rian pernah menangis di bahu Andi karena merasa terjebak. "Aku cinta kamu, Di. Tapi aku takut." Andi memahami, tapi pengkhianatan terlalu menyakitkan. Sahabat Budi datang berkunjung membawa makanan. "Lo gila kalau ikut acara itu, Di. Kalau ketahuan lo bisa dipecat, keluarga lo marah besar." Andi mengangguk, tapi mata tetap tegar. "Aku harus lakukan ini, Bud. Biar dia tahu sakitnya aku." Beberapa minggu berlalu, proses casting semakin intens. Andi harus ikut workshop, belajar cara bicara di kamera, berpose. Ia bertemu produser senior yang bilang musim depan akan ada twist besar, mungkin tamu spesial dari musim sebelumnya. Andi diam-diam berharap itu Rian. Di rumah, Andi mulai menulis surat untuk Rian yang tak pernah dikirim, penuh kata-kata marah dan cinta yang tersisa. Tekanan di kantor semakin terasa, bosnya bertanya kenapa performa turun. Andi berbohong lagi, masalah keluarga. Malam-malam ia latihan di depan cermin, berpura-pura tersenyum pada wanita imajiner sambil hati berteriak nama Rian. Suatu hari, Rian tiba-tiba datang ke apartemen tanpa pemberitahuan. "Kenapa kamu cuek banget, Di?" "Aku khawatir." Andi menatapnya dingin. "Aku lihat kamu di..." Wajah Rian memucat. "Itu untuk keluarga, sayang. Mereka paksa. Aku cuma pura-pura." Andi tertawa pahit. Pura-pura sampai pegang tangan cewek di depan kamera. Pertengkaran meledak. Rian menangis, memohon bilang ia takut kehilangan warisan bisnis ayahnya di Surabaya. Andi merasa hatinya robek lagi.
Malam itu Rian pergi dengan janji kita baikan nanti, tapi Andi tahu ini akhir. Tekadnya semakin bulat. Casting Inal datang, Andi terpilih sebagai salah satu kontestan utama musim depan. Ia pindah ke rumah produksi di pinggir Jakarta, tempat peserta dikarantina. Di sana ia bertemu lebih banyak orang, termasuk seorang kontestan pria yang diam-diam ia curigai juga menyembunyikan sesuatu. Andi mulai merasa kesepian yang dalam, tapi juga kuat. Ia kirim pesan anonim ke produser, "Saya punya cerita menarik untuk Twistly." Tak ada balasan, tapi benih sudah ditanam. Di malam sunyi di kamar asrama, Andi memandang oto lama dirinya dan Rian di Bali, senyum bahagia yang kini terasa jauh. Ia berdoa dalam hati, "Tuhan beri aku kekuatan." Proses syuting dimulai, Andi berinteraksi dengan kontestan wanita, tersenyum, bercanda, tapi setiap malam ia menangis diam-diam. Tekanan masyarakat Indonesia terasa nyata di sini. Karena acara ini ditonton jutaan orang yang percaya cinta heteroseksual adalah satu-satunya. Andi mulai memahami betapa beratnya hidup Rian selama ini, tapi itu tak menghapus luka. Sahabat Budi kirim pesan dukungan, "Lo kuat, Di. Ingat, kamu bukan sendiri." Andi tersenyum tipis. Musim baru ini akan menjadi panggung terbesar dalam hidupnya. Di rumah produksi, hari-hari Andi dipenuhi jadwal padat. Pagi latihan tari, siang sesi konseling cinta, malam rekaman segmen pribadi. Ia berusaha tampil sebagai pria straight yang ideal, tapi dalam hati selalu ada bayangan Rian. Kontestan wanita bernama Lina mulai dekat dengannya, "Kamu beda dari yang lain, Di. Ada yang kamu sembunyikan ya?" Andi tersenyum, semua orang punya rahasia. Malam itu, ia mendapat kabar dari produser bahwa tamu spesial musim ini termasuk mantan kontestan populer dari musim lalu. Andi tahu itu Rian. Jantungnya berdegup. Lasbat datang lagi, saat Rian pernah membawanya ke rumah keluarga di Surabaya secara diam-diam, berpura-pura Andi teman kerja. Ibu Rian menyambut hangat, tapi ayahnya menatap curiga. "Kamu belum punya pacar, Ri." Rian menggeleng cepat. Andi merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Kini, di acara ini, ia akan balas dendam dengan cara paling menyakitkan. Andi mulai mendekati kru produksi, berbagi cerita kecil tentang kecinta yang salah. Seorang kru muda bernama Tari mendengarkan, mata berkaca-kaca. "Kamu berani banget, Di." Andi merasa ada sekutu. Sementara itu, keluarganya di Bandung mulai curiga. "Ibu telepon, kamu kok jarang pulang. Ada apa?" Andi bohong lagi, kerja proyek besar. Tekanan bertambah. Di sesi kencan grup, Andi dipasangkan dengan Lina, mereka jalan di taman buatan studio. Lina cerita tentang mimpi pernikahan, Andi mendengarkan sambil membayangkan wajah Rian. Malam harinya, ia menulis di jurnal rahasia, "Aku lakukan ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebebasan kita berdua." Rian tiba sebagai tamu spesial 2 hari kemudian. Andi melihatnya dari balik layar, jantung hampir copot. Rian tampak lebih kurus, mata lelah. Saat mereka bertemu di koridor, Rian membekuk. "Di, kamu di sini." Andi mengangguk dingin. "Aku ikut untuk cari kebenaran." Rian memohon, "Jangan lakukan ini. Keluargaku akan hancur." Andi menjawab, "Keluargamu sudah hancurkan kita." Konflik batin Andi semakin dalam. Ia ragu, tapi ingatan pengkhianatan membuatnya maju. Produser mulai curiga ada drama besar, mereka siapkan segmen Lie spesial. Andi bertemu dengan Budi secara diam-diam di luar studio, sahabatnya memeluk erat.
Lo bukan sendirian, Di. Apapun hasilnya, aku dukung. Andi menangis di pelukan Budi pertama kali sejak lama. Di Indonesia, persahabatan seperti ini jarang, tapi Budi adalah anugerah. Kembali ke rumah produksi, Andi menghadapi malam panjang. Ia memikirkan masyarakat yang akan menilai, media yang mungkin memburu, karir yang terancam. Tapi juga ada harapan, mungkin ini cara untuk membuka mata banyak orang. Rian kirim pesan diam-diam, aku masih cinta kamu. Makan aku. Andi hapus tanpa balas. Ketegangan meningkat, syuting semakin mendekati puncak. Andi merasa dirinya tumbuh dari korban menjadi pejuang. Ia mulai bicara dengan kontestan lain tentang tekanan keluarga, tanpa mengungkap rahasia penuh. Beberapa mulai memahami. Dina bahkan bilang cinta itu cinta, Di. Siapapun orangnya. Kata-kata itu memberi kekuatan. Andi tahu saat nanti ia akan berdiri tegak. Malam sebelum segmen besar, ia berdoa di kamar, beri aku keberanian untuk jadi diri sendiri. Hari Lie semakin dekat, rumah produksi penuh ketegangan. Andi latihan berulang untuk segmen konfrontasi, tapi ia simpan rencana asli rapat-rapat. Rian dipanggil sebagai tamu kehormatan, wajahnya tegang setiap bertemu Andi di belakang panggung. Jangan rusak semuanya, Di. Pikirkan keluargaku di Surabaya. Andi menjawab pelan, aku juga punya keluarga, Ri. Dan aku punya hati yang kamu hancurkan. Konflik mereka semakin dalam, tapi di depan kamera mereka berpura-pura tidak saling kenal. Kontestan wanita mulai merasakan ada yang aneh. Lina bertanya langsung, kamu seperti menyimpan luka besar. Andi hanya tersenyum. Di sesi pribadi, ia cerita sedikit tentang kecinta yang tak bisa diungkap di Indonesia. Produser antusias, ini bagus untuk rating. Andi merasa seperti boneka, tapi ia gunakan itu untuk tujuannya. Telepon dari ibu di Bandung semakin sering, ada yang bilang kamu ikut acara, benar. Andi bohong lagi, tapi hatinya sakit. Ia ingat ayahnya yang dulu bilang, pria sejati nikah dengan wanita. Tekanan keluarga terasa berat. Budi datang lagi secara rahasia, bawa surat dukungan dari teman-teman gay underground di Jakarta. Mereka bilang lo pahlawan, Di. Andi tersenyum getir. Malam itu, ia dan Rian bertemu diam-diam di taman belakang. Rian memeluknya erat, aku salah. Aku takut jadi diri sendiri. Makan aku. Andi menangis, kita bisa baikan, tapi tidak dengan cara lama lagi. Mereka bicara panjang tentang mimpi masa depan, tentang Bali yang dulu bahagia, tentang ketakutan yang sama. Andi merasa cinta mereka masih ada, tapi harus dibangun ulang dengan kejujuran. Produser umumkan segmen spesial Rahasia Cinta di Lie Inal. Andi tahu saatnya. Ia siapkan pidato dalam hati, kata-kata yang sudah dipoles berbulan-bulan. Di ruang rias, ia melihat diri sendiri di cermin, pria yang dulu takut kini siap berdiri. Rian mendekat, apapun yang terjadi, aku bangga sama kamu. Andi mengangguk. Syuting Lie dimulai, studio penuh penonton dan kamera. Andi duduk di panggung bersama kontestan lain, hati berdegup. Moderator perkenalkan tamu spesial Rian. Mata mereka bertemu, dunia seakan berhenti. Andi merasa ini adalah titik balik hidupnya. Di Indonesia, momen seperti ini jarang, tapi ia siap mengubahnya. Ketegangan mencapai puncak, Andi tahu detik-detik berikutnya akan mengubah segalanya. Lampu studio menyala terang saat moderator memanggil nama Andi untuk segmen rahasia. Jantung Andi berdegup begitu kencang hingga terasa ingin meledak.
Ia berdiri, tangan dingin tapi suaranya mantap saat mengambil mikrofon. Saya di sini bukan untuk cari jodoh perempuan. Saya di sini karena pria yang duduk di sebelah saya adalah pacar saya selama 3 tahun. Ruangan hening seketika, kamera om ke wajah Rian yang memucat. Penonton berbisik, produser panik di belakang panggung. Andi lanjut, suara bergetar tapi tegar. Rian, kamu bilang cinta aku, tapi kamu pilih acara ini untuk sembunyikan diri. Aku ikut musim ini untuk ungkap kebenaran. Di Indonesia, kita tak boleh takut lagi. Rian menunduk, air mata mengalir. Makan aku, Di. Aku takut keluargaku, takut masyarakat. Andi mendekat, memegang tangan Rian di depan kamera. Cinta kita nyata. Tekanan keluarga, masyarakat, semua itu tak boleh hancurkan kita. Penonton mulai bertepuk tangan pelan, ada yang menangis. Lina dari kontestan tersenyum, aku dukung kalian. Produser mencoba potong siaran, tapi tak bisa dihentikan. Ponsel Andi langsung banjir pesan, keluarganya di Bandung menelepon marah, tapi juga ada pesan dukungan dari teman-teman. Rian memeluk Andi di panggung, aku siap terbuka sekarang. Momen itu penuh emosi, Andi merasa beban bertahun-tahun terangkat. Tapi konsekuensi datang cepat. Setelah siaran, media sosial meledak, berita headline peserta Takeme Out ungkap hubungan gay langsung di layar. Andi dan Rian diantar keluar studio dengan pengaman. Di apartemen mereka duduk bersama, tangan saling genggam. Kita kehilangan banyak, Ri. Tapi kita dapat diri kita sendiri. Rian mengangguk. Keluarga Rian di Surabaya marah besar, ayahnya telepon memutus hubungan. Keluarga Andi juga syok, ibunya menangis. Tapi Budi dan teman-teman datang bawa makanan dukungan. Kalian berdua kuat. Andi merasa tumbuh dari pria yang sembunyi menjadi yang berani. Malam itu mereka tidur berpelukan pertama kali setelah lama tanpa rahasia. Tapi besoknya berita terus beredar, ada ancaman, ada pujian. Andi dan Rian memutuskan hadapi bersama. Mereka bicara tentang masa depan, mungkin pindah ke Bali untuk mulai baru, jauh dari tekanan kota besar. Andi merasa damai untuk pertama kali. Beberapa bulan setelah siaran itu, hidup Andi dan Rian berubah total. Mereka kehilangan pekerjaan lama, keluarga masih ragu, tapi cinta mereka semakin kuat. Di sebuah apartemen kecil di Bali, mereka duduk di balkon memandang laut, tangan saling genggam. Terima kasih kamu berani, Di, kata Rian pelan. Andi tersenyum, kita berdua berani. Mereka mulai bisnis kecil desain Grace Online jauh dari sorotan. Keluarga pelan-pelan mulai bicara lagi, Ibu Rian kirim pesan, aku coba pahami. Masyarakat Indonesia masih banyak yang menolak, tapi ada juga yang dukung, pesan-pesan dari pemuda lain yang terinspirasi. Andi dan Rian sering jalan di pantai, ingat masa lalu, tapi kini tanpa takut. Persahabatan dengan Budi dan Lina tetap erat, mereka jadi keluarga baru. Andi merasa telah tumbuh dari anak laki-laki ketakutan menjadi pria yang menerima diri sepenuhnya. Konflik batin hilang diganti kedamaian. Suatu malam mereka duduk di pasir, Rian berbisik, aku cinta kamu selamanya. Andi menjawab, dan aku akan selalu berjuang untuk kita. Hidup tak sempurna, tapi mereka bahagia. Di tengah angin laut Bali, Andi tahu pilihan itu benar. Apakah mengungkapkan identitas diri di depan publik selalu membawa kebahagiaan, atau justru menghancurkan hubungan dan keluarga? Benar atau salah?